artinya tarawihnya masih di luar. Kita lihat nanti hari ke-20 gitu kan, 21. Kalau masih bertahan, berarti udah dekat lagi tuh khalifahnya. Tapi kalau nanti makin maju soalnya berarti ada yang salah, belum tuntas kerjaan kita. Insya Allah nanti akan ada. Yang paling penting kita punya saham, kita punya kontribusi terhadap jaya. Kalau kita hidup di fase yang ya kayak gini, kita harus hadapi dengan seperti itu. Nanti Islam akan jaya. Nah, kalau Islam sudah jaya, barulah kemudian sampai pada satu titik di mana kalau habis itu kiamat kira-kira begitu. Habis itu Dajjal turun menghancurkan yang lain bangun sama Islam. Nanti Nabi Isa turun mengalahkan Dajjal. Nanti Nabi Isa ke Madinah. Nanti makam Nabi Isa itu sebelahan sama Abu Bakar, Umar. Nabi Abu Bakar, Umar, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu belum meninggalkan yang akan keluar dan turun lagi. Berarti semua orang dari amin berhembus, semua orang yang punya keimanan meninggal, karena Allah tidak akan pernah mengizinkan satu pun orang beriman akan bertemu dengan kiamat. Karena kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Orang meninggal semua yang punya keimanan walaupun sebesar zarah dia meninggal. Barulah kemudian di dunia nggak ada orang beriman kiamat. Jadi insya Allah kiamat masih lama. Akan lupa Ustaz itu mesti kan? Kalau orang itu masjid itu memperlama, jelas kiamat nggak mungkin makin jauh, pasti makin dekat. Memang selama kalau besar kiamat udah dekat untuk Islam. Tapi ingat lama dan dekat itu relatif sebenarnya. Ya bapak yang udah umur 50-60 tahun kan juga tiba kalau ingat masa SD cepat banget dia udah segini gini. Yang punya anak tuh dari bayi udah segini aja. Dulu dia waktu bayi kayak apa gitu kan? Waktu itu begitu Pak, dia relatif sekali. Kalau di nunggu orang 2 menit juga lama. Duduk maghrib tuh 3 menit lama. Iklan lama benar gitu. Bukan iklannya yang lama Pak. Jadi ini insya Allah Pak. Jadi gimana cara membangkitkan kembali kaum muslimin? Ya kita hidupkan kembali basis-basis keislaman kita Pak. Rumah kita mesti jadi rumah di mana suasana Islam itu muncul, hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Apapun kondisi sosial ekonomi yang dihadapi, agama harus menjadi pegangan kita, saling berinteraksi dengan baik, saling menguatkan, saling menjaga. Masjid jadi tempat yang ramai, aktivitas kebaikan tumbuh di masyarakat, orang-orang miskinnya terlayani, orang-orang kayanya dermawan, itu selalu kebaikan-kebaikan akan muncul bersama. Ini itu Pak. Jadi kapan kembalinya masa tapi akan kembali insya Allah. Ada yang bisa disampaikan. Apapun yang disampaikan kejadian. Tidak pernah ada ceritanya Nabi menyampaikan sesuatu tidak kejadian itu nggak ada. Nabi bilang akan begini, takut Pak ya. Nabi dulu pernah mengatakan Istanbul, Konstantinopel itu akan takut oleh kaum muslimin. Lalu tahan dalam Konstantinopel. Waktu itu hadis itu Nabi sampaikan ketika lagi menggali perang Badar. Bayangkan Nabi mau diserang, itu juga harus mati, habis semua kan 10.000 orang, 3.000 orang, gitu kan? Semua orang pesimis, Nabi optimis Pak. Islam, bahkan Nabi mengatakan bukan cuma menang di Madinah. Pusat Bizantium, kerajaan paling hebat pada waktu itu kan takut oleh kaum muslimin. Dulu pusatnya di Istanbul, dulu ada Bizantium sama Holy Roman Empire. Holy Roman itu di Vatikan di Roma hari ini, kemudian yang timur di Istanbul, di Konstantinopel. Aku lupa, kapan takutnya 800 tahun kemudian. Tapi yang Nabi sampaikan kejadian sebenarnya Pak. Nggak ada satu pun yang Nabi sampaikan nggak kejadian kan? Jadi kalau Nabi bilang nanti Islam akan bangkit lagi, pasti. Nggak boleh ada keraguan ya. Tapi yang paling penting itu bukan akan Pak. Paling penting kita punya kontribusi nggak sih? Kita punya saham nggak sih? Kita menghadap Allah dengan bekal yang cukup nggak untuk mengatakan ya Allah saya punya kontribusi, saya mendidik anak saya dengan baik, saya menyiapkan dia jadi generasi yang baik, saya membangun masyarakat di sekitar saya dengan baik. Mungkin itu. Allah. Lagi apa? Silakan. Allah Pak, saya pernah membaca itu, tapi sepanjang pengetahuan saya hadisnya tidak sedefinit itu Pak menunjukkan. Jadi saya termasuk yang melihat tanda-tanda zaman ini tidak dengan konteks ukuran kuantitatif yang sangat rigid.
Dajjal datang, ada 40 masa yang 40 menit terasa sejam, 40 menit terasa sehari, 40 menit terasa 1 tahun. Itu artinya apa? Relativitas waktu. Kalau belajar fisika sedikit, kenapa Einstein itu jadi begitu hebat? Karena dia bisa menghancurkan fundament fisika yang sudah dibangun sama Newton. Dia membuat teori baru yang kemudian dari situ terbuka banyak fenomena-fenomena alam semesta bisa dijawab dengan tentang cahaya, tentang materi, tentang gravitasi yang itu tidak sama dengan fisika sebelumnya. Kalau saya kebetulan sedikit, saya suka fisika. Kalau menurut saya orang ekonomi gitu suka doang, suka baca fisika. Karena menurut saya itu ilmu yang sangat islami itu, dan kaum muslimin dulu memimpin dunia dengan ilmu-ilmu itu. Matematika ilmu basicnya, basic science gitu kan. Itu matematika biologi. Kalau saya mencoba memaknai hadis yang semacam itu lebih pada konteks detail faktanya, bukan pada satuan waktu. Karena kalau satuan waktu kita kan sudah bercanda kan. Kalau di Ponorogo itu habis maghrib 5 menit, 18.25 atau 18.30. Orang Padri itu cuma 18.21 sampai 18.37, nunggu Isya. Karena kalau ngomong sejarah ya begitu. Formatnya jadi nggak sama gitu. Karena itu kalau saya lebih suka memaknai dari semacam itu, lebih ke untuk kita persiapkan ini Mas. Tidak semua dalil itu mesti kita maknai secara literal. Misalkan Allah mengatakan fawailul musallin, neraka Allah ancam buat orang-orang yang siapa? Alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Masa iya sih orang salat masuk neraka? Konteksnya untuk apa? Untuk Allah masih tahu kita. Kalau sholat jangan suka lalai, jangan ngomong imam baca apa kita nggak ngerti. Tahu-tahu udah sah, udah syahadat aja di jalannya, imamnya lupa. Kita yang ngomong, udah lupa aja gitu kan? Imamnya baca apa sih tadi? Kita yang ngomong. Kita disuruh kita disuruh memaknai ibadah kita. Semua ibadah itu mesti kuat maknawinya Pak. Sholat kita, jangan sahur. Puasa kita, Nabi mengatakan kaum ini banyak orang puasa ada betapa apa yang jual atas kecuali lapar dan dahaga. Apa karena tidak memaknai ibadah. Orang kurban tuh, la yadallahu luhumuha wa la dimaluha, yang nyampe kalau itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Yang nyampe itu walaqiyana bertakwa, kemudian Nabi itu bertakwa. Islam itu begitu, yang sebenarnya ada, yang maknawinya ada. Tapi dalam pada hadis itu mengatakan, ayat itu mengatakan korban itu takwa. Ya nggak bisa juga. Korbannya juga takwanya itu. Udah nggak usah sholat, yang penting elit gitu ya, nggak bisa. Elitnya nggak sholat. Puasa kan menahan diri. Nggak bisa menahan diri, nggak puasa nggak apa-apa bisa. Puasanya juga menahan dirinya juga. Jadi konteks maknawinya harus menguatkan konteks zahir yang kita lakukan, aktivitas fisik yang kita lakukan. Apalagi ngomong waktu kan. Itulah kenapa juga kalau kita lakukan banyak surat-surat yang dimulai dengan waktu kan. Sumpahnya Allah itu al-asr, wal-fajr, wal-duha. Kata mufassir, kata ahli tafsir, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu pasti makhluk yang spesial. Kalau makhluk bersumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Apa nggak boleh? Pinter itu nggak boleh. Dunia tulus itu cuma sebab doang yang boleh. Manusia harus demi Allah kalau bersumpah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya. Siapa makhluk yang dipilih? Makhluk yang spesial. Yang paling banyak waktu. Waktu itu makhluk paling spesial. Gak bisa kita menciptakan waktu. Apa gak bisa narik waktu yang udah lewat? Gak bisa mempercepat waktu, gak ada. Mesin waktu itu cuma dari imajinasi aja kan? Gak pernah ada kejadian. Di film-film aja ada back to the future gitu, apalah begitu. Bisa? Gak bisa. Kita balik ke zaman batu dulu, itu gak ada. Waktu itu gak bisa. Waktu itu dimensinya luar biasa. Maka tadi, kenapa Einstein jadi hebat gitu ya? Karena dia bisa menjelaskan waktu. Yang fisikawan sebelumnya gak bisa menjelaskan itu. Apa dia disebut dengan orang yang jenius? Kebetulan dia Yahudi gitu ya. Jadi konteks yang harus kita lihat, kalau saya kembali ke pertanyaan Bapak tadi, justru yang kita bangun adalah sebab-sebab atau unsur-unsur atau fakta-fakta atau informasi yang terkait dengan. Jadi kalau makanya saya bilang kiamat makin jauh makin dekat, kiamat makin jauh. Karena Allah sudah menetapkan kiamat misalkan tahun sekian. Kita jadi jalan
Cuma sedekat apa aja kita nggak tahu kan? Dan tugas kita bukan tahu atau nggak tahu, tugas kita memastikan kita orang yang selamat. Karena kita pasti akan ketemu. Dan kiamat itu bukan cuma tentang dunia yang rusak, tapi tentang sangkakala yang kedua, manusia dikumpulkan kembali, kita akan dihisab. Itu yang lebih penting. Siapa kita menghadapi yang lebih besar? Ketika kita bicara kiamat, kita nggak cuma bicara tentang asal-asal gitu ya, tentang juz 30 yang banyak cerita kiamat, bagaimana kerusakan gunung seperti kapas segala macam, bukan tentang itu. Itu iya, tapi kita nggak usah pikir kalau kita alhamdulillah nggak akan ketemu gitu. Nanti kita di surga nonton filmnya aja gitu. Kalau kamu pengen tahu kiamat kayak apa nonton filmnya nonton gitu ya. Kita banyak begini, Allah cukup begini ya, bagus sekali. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan sekali lagi kita harus berikhtiar, karena menjadi orang bertakwa itu perlu kerja keras. Tidak mudah di zaman semacam ini menjadi orang bertakwa yang terjaga semangat kebaikannya, yang jauh menjaga diri dari maksiat. Hari ini susahnya luar biasa. Saya sering mengatakan kalau kita sudah zakat, karena banyak